Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba menyelesaikan latihan yang ada di sisi sebelah kanan. Yang mana di sisi sebelah kiri ini adalah hasil yang kita inginkan menggunakan software AutoCAD. Baiklah, gimana prosesnya? Mungkin pada latihan kali ini kita masih menggunakan perintah polar array, kemudian kita menggunakan perintah polygon, kemudian kita juga menggunakan line sebagai pembuatan garis. Jadi seperti apa prosesnya? Mari ikuti video berikut ini. Oke, kita menyelesaikan latihan yang pertama di sisi bagian atas dengan cara membuat circle, di mana circle yang pertama kita buat adalah circle 30, kemudian circle 70, diameter 70. Yang pertama itu adalah diameter 30, kemudian circle diameter 70. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle 110, kemudian dengan diameter 138. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan sebuah circle. Jadi untuk membuat circle, kita lihat bahwa circle yang kita buat itu adalah circle yang terletak di sudut 90, 0, 90, 180 atau di 270. Pada latihan kali ini kita gunakan di sudut 0. Baik, kita buat circle di mana circle ini itu berimpit dengan diameter 70, kemudian D-nya itu adalah diameter 16. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah array polar. Kemudian kita klik objeknya, kemudian kita spasi, kemudian kita klik. Kemudian kita isi ini dengan jumlah 6. Kemudian kita spasikan. Kemudian kita ganti ini dengan menggunakan itu adalah yang berwarna merah. Kemudian layernya kita ganti itu adalah center. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan alur di sisi bagian atas. Nah, di sini kita buat garis lurus atau garis bantu di sisi bagian atas. Kemudian kita gunakan perintah offset itu sejauh 5 ke kanan, 5 ke kiri. Ini kita klik, kita geser ke kanan 5, kita geser ke kiri 5. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah di sini kita extend. Kalau kawan-kawan geser perbesar, ini garis yang kita geser ke kanan 5 ke kiri 5 itu tidak menyentuh circle yang di sisi bawah, maka kita perpanjang. Sini kita extend, kita klik kanan, kemudian kita klik garis yang kita perpanjang. Kemudian baru kita lakukan proses perintah trim. Kemudian ini kita hapus, kemudian kita lanjutkan dengan sisi bagian bawah itu Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan array polar kan. Di sini kita array polar. Kita klik. Kemudian dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita isi 10. Bagaimana cara kita mengisi tabel ini? Mungkin kawan-kawan bisa melihat di video sebelumnya. Kemudian kita spasi. Kemudian kita klik di sini. Kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses penghapusan garis yang tidak kita perlukan. Jadi kalau kawan-kawan lihat di sini, di atas dihapus, di bawah dihapus. Seperti ini, di bawah hapus, di atas hapus, di bawah hapus, di atas hapus, di bawah. Begitu kita lanjutkan sampai selesai. Oke, maka gambar yang pertama kalau kawan-kawan lihat ini sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian. Yang pertama itu adalah center mark. Kemudian yang kedua kita beri dimensi. Yang pertama itu adalah dimensi linear, di mana linear di sisi bagian atas itu adalah 10. Kemudian diameter. Diameter yang pertama itu adalah diameter 70. Kemudian diameter yang di sisi bagian dalam ini itu adalah 110 dan bagian luar itu adalah 138. Kemudian untuk circle yang kecil di dalam itu adalah diameter 16. Kemudian kita lanjutkan juga dengan pemberian center mark untuk circle kecil di semua sisi.
Oke, kemudian kita lanjutkan dengan proses penggantian warna dari dimensi yang bertujuan dapat membedakan antara garis bantu dengan garis dimensi dengan garis benda. Ini kita MA kan, kita klik, kemudian kita klik semua dimensi agar berubah menjadi warna merah. Begitu juga kita ganti di sini adalah center mark di sini. Nah, garis center ini kita ganti semua. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar kita telah selesai dan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan dengan gambar yang kedua. Yang pertama kita buat itu adalah circle di sisi bagian dalam. Itu adalah dengan diameter 26. Jadi ini dapat kawan-kawan lihat 26 D 26. Kemudian kita lanjutkan circle dengan diameter itu adalah, kalau kawan-kawan lihat di sini adalah diameter 92. Kemudian kita lanjutkan dengan circle yang garis putus-putus itu adalah 64. Diameter 64. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat poligon. Di sini kawan-kawan bisa mengklik poligon. Di dalam ini ada poligon, kemudian kawan-kawan isi di sini adalah number of side-nya berapa. Jadi ini adalah segi 5, maka kita isi 5. Kemudian kita spasi. Kita klik dari center point dari circle tadi. Di sini kawan-kawan dapat melihat di video berikutnya kapan kita menggunakan increment, kapan kita menggunakan circum. Nah, ini dapat kawan-kawan lihat pada video sebelumnya. Kalau dia increment seperti ini, dia lingkaran berada di sisi bagian luar. Kalau dia circum, dia berada di sisi bagian dalam. Maka kita pilih ini adalah increment. Kemudian dengan diameter, kalau kawan-kawan lihat di sini adalah 150. Maka kalau setengahnya itu adalah 75. Maka kita isi dengan 75. Kemudian kita buat di sini garis bantu. Sebelumnya, untuk memastikan, kawan-kawan bisa mengecek dari diameter dari ini sendiri. Circle yang sisi bagian luar itu adalah 150. Kemudian kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kawan-kawan lanjutkan dengan membuat circle di sisi bagian dalam. Nah, circle bagian dalam ini kawan-kawan bisa membuat di sisi bagian atas. Kemudian kita isi dengan diameter 14 nih. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah array polar. Kita klik circle tadi, kemudian kita klik center point-nya, kemudian kita isi 6. Kemudian kita oke-kan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat gambar di bagian atas. Dengan cara yang pertama itu adalah membuat circle di bagian atas dengan radius 18. Ini kita buat dengan radius 18. Langsung kita trim. Kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Ini kita hapus. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis bantu. Di sini kita buat garis bantu lurus ke atas. Kemudian kita offset. Dimana kalau kita offset di sini 4 ke kanan 4, ke kiri 4 gitu. Kita isi di sini 4, kita klik garisnya, kita arahkan kursor kita ke kanan. Kita klik garisnya, kita arahkan kursornya ke sebelah kiri. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah extend. Kita perpanjang garisnya ini agar menyentuh circle yang di bagian atas. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis line ke bawah itu dengan tinggi 8. Kita arahkan kursor ke kanan. Kemudian lanjut kita hapus garis yang tidak kita inginkan. Di sini kita hapus. Oke, maka gambar kita untuk di sisi bagian atas sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah di sini adalah polar array untuk memindahkan gambar yang terakhir kita buat ke semua sisi. Itu kita klik dulu terlebih dahulu semua garis. Kemudian kita isi array polar. Kita klik di circle. Kemudian kita hitung jumlahnya lantaran 5, kita isi 5. Maka secara otomatis gambar yang di atas itu akan diduplikatkan seiring dengan circle yang ada atau lingkaran. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar kita telah selesai. Dikarenakan di sini kawan-kawan dapat membedakan antara garis ini, kita bisa membuat yang pertama itu adalah membedakan antara garis 0,5 dengan 0,3. Kalau kita isi ini adalah kita misalkan ini 0,5, ini 0,5, ini 0,5, kita bisa mengklik di sini layer, di sini bisa kita isi di sini itu adalah 0,5.
Kemudian kawan-kawan bisa mengklik MA, kemudian klik ini, kemudian kita duplikatkan ini. Ini semua, ini kita ganti terlebih dahulu. Oke, kita blok ini semua. Kita blok. Oke. Kemudian kita isi di sini adalah properties di sini itu adalah 0,5. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian garis anonet di sini, kemudian ada center mark, kemudian kita klik ini, kemudian kita klik garis kecil, circle kecil ke semuanya. Kemudian kita ganti dengan aturan yang pertama, kita klik ini circle-nya, kemudian kita ganti berwarna merah, kemudian kita MA kan, kemudian kita klik semua garis. Nah, ini kita klik semua garis sumbu atau garis center line agar berubah menjadi warna merah. Oke, maka kawan-kawan lihat gambar kita hampir selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi, di mana dimensi yang besar itu adalah 150, kemudian di bagian dalam ini itu adalah 892, kemudian kalau di bagian kecil ini itu adalah 26, kemudian kalau yang di dalam garis bantu ini itu adalah diameter 64. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian jarak antara ini di sisi sebelah kiri dan kanan itu adalah 8, dan tinggi sebelah kiri itu adalah 8 kali 8. Kemudian kita lanjutkan dengan proses penggantian warna dari dimensi dengan menggunakan perintah MA juga. Kemudian kita klik semua garis. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar kita telah selesai. Kemudian kita lanjutkan. Kalau kawan-kawan lihat di sini kita dapat membedakan antara garis dengan ketebalan 0,5 dengan ketebalan 0,3 dengan melihat itu mengetik itu adalah LW. Di sini kita ketik LW, kemudian kita spasi line width. Nah, di sini kawan-kawan bisa mengaktifkan display ini. Jadi display kita aktifkan, kemudian kita oke-kan. Maka kawan-kawan dapat melihat bahwasanya itu ketebalan garis yang kita buat itu adalah 0,5. Sedangkan kalau dari contoh soal ini ada sebuah garis dengan ketebalan 0,3. Maka kita hapus terlebih dahulu dengan menghapus trim. Kemudian kita tambah line dari titik ini ke sisi bagian atas. Kemudian kita lanjutkan dengan mentrim di garis di sebelah kiri. Kemudian kita buat line. Kemudian agar perintah ini bisa kita duplikatkan ke semua sisi, terlebih dahulu kita hapus semua garis yang ada di sini, yang untuk di sisi bagian atas. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah array polar. Kemudian kita klik dua buah garis ini, kemudian kita spasikan, kita klik di center mark-nya, center line-nya, kemudian kita isi ini adalah 5. Maka secara otomatis dia menduplikatkan garis tadi. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar kita sudah selesai. Di sini ada sebuah garis yang belum, sebuah dimensi yang belum kita ganti berwarna merah. Maka gambar kita telah selesai. Mudah-mudahan kemudian dengan propertinya itu adalah ini adalah garis bantu, kita ganti itu adalah 0,3 atau kita ganti aja dengan line width. Di sini by layer aja. Kemudian di sini circle ini kita ganti semua dengan ketebalan 0,5. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat gambar kita telah selesai. Jadi sekian tutorial kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan. Kalau ada masukan atau sanggahan silakan diisi di kolom komentar yang bertujuan untuk memotivasi saya membuat video berikutnya. Mungkin sekian, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.